Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saudara, pemerintah mengambil langkah pencegahan gelombang baru COVID-19 saat Natal dan Tahun Baru dengan menetapkan PPKM level 3. Ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah akan menerapkan PPKM level 3 bukan karena sedang terjadi lonjakan kasus COVID-19. Namun, kebijakan PPKM level 3 ini untuk pencegahan gelombang baru COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru. Tidak hanya di Jawa Bali, PPKM level 3 berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kebijakan PPKM level 3 saat Nataru ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi setelah menggelar rapat koordinasi bersama dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selama libur Nataru itu seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan atau ketentuan level 3. Walaupun ini bukan berarti bahwa seluruh daerah dinyatakan sebagai berlevel 3, tetapi pengetatan untuk seluruh Indonesia itu akan diberlakukan dengan standar yang selama ini diberlakukan atau digunakan untuk level 3. Selama libur Natal dan Tahun Baru, ada beberapa aturan PPKM level 3 yang akan diberlakukan, yaitu dilarang melakukan kegiatan yang mengumpulkan kerumunan. Warga dilarang pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer dan dilarang bepergian selama Natal dan Tahun Baru. Pemerintah daerah pun diminta untuk menutup semua fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka. Untuk syarat perjalanan juga diperketat, baik perjalanan dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Bagi ASN, TNI Polri, dan karyawan BUMN dilarang mengambil cuti Natal dan Tahun Baru saat pemberlakuan PPKM level 3. Selama PPKM level 3 nanti, kapasitas tempat ibadah pun dibatasi maksimal 50%. Pembatasan kapasitas maksimal 50% juga berlaku di pengunjung bioskop, tempat makan, dan pusat perbelanjaan dengan batas jam operasional sampai pukul 9 malam. Terkait penerapan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan menyatakan ini bagian dari strategi pemerintah untuk antisipasi lonjakan kasus COVID-19. Saat ini penanganan COVID-19 di Indonesia sudah baik, namun antisipasi harus dilakukan mengingat mutasi virus COVID-19 yang terus terjadi. Anda sudah melihat betapa kita bisa menyelesaikan masalah COVID dibandingkan berbagai negara. Dan seluruh dunia ngakuin bahwa penanganan COVID itu sangat sulit. Dan Indonesia salah satu negara yang paling cepat mengatasinya. Tapi persoalan ini belum selesai. Kita semua harus hati-hati menghadapi COVID ini. Sehingga kalau nanti Natal, Tahun Baru, libur ada pengetatan dilakukan, jangan nanti dikatakan berubah-ubah. Ya penyakitnya berubah-ubah, ya strategi kita juga harus berubah-ubah untuk mengatasi itu. Saat ini angka kasus COVID-19 di Indonesia cenderung turun. Tapi jika kita berkaca pada beberapa negara di Eropa, saat ini angka COVID-19 di sana kembali naik setelah sempat melandai. Tentu, kita tidak ingin hal yang sama terjadi di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui lebih jelas rencana penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah di Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru, kita telah terhubung dengan Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Selamat sore, Pak Alex. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Pak Alex, dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pada musim libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah berencana menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah di Indonesia. Seperti apa rencana kebijakan ini akan diterapkan? Ya, kebijakan ini dikeluarkan guna mengantisipasi gelombang ketiga lonjakan kasus positif virus corona. Ini melihat kasus yang sekarang lagi melonjak baik di Eropa maupun di negara-negara di Asia Tenggara, di mana negara-negara tersebut vaksinasinya sudah di atas 80% dan infrastrukturnya baik, tapi masih terjadi lonjakan kasus. Oleh karena itu, berangkat dari pengalaman negara luar dan pengalaman negara kita sendiri, maka dikeluarkanlah satu kebijakan
guna memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus pada libur yang panjang antara Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, seluruh Indonesia nanti akan diterapkan seperti aturan di PPKM level 3. Kendati pun beberapa daerah selama ini sudah ada yang di level 1 dan ada di level 2. Tapi kebijakan ini tentunya adalah untuk bisa memperketat pergerakan orang. Karena sebagaimana kita akui bahwa PPKM itu berhasil sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas. PPKM berhasil untuk mengendalikan 3M dan 3T. Di mana bulan 7 yang lalu kita PPKM darurat, sekarang kita sudah menikmati sebagai PPKM level 1 dan 2. Dan tentu ini jangan sampai oleh karena kelengahan kita akan terjadi lonjakan kasus sehingga akibatnya akan terjadi kenaikan kasus positif di seluruh daerah. Tentu ini akan dilakukan dengan berbagai regulasi dan aturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dan kita akan tunggu nanti Inmendagri yang akan mengatur tentang PPKM level 3 tersebut. Tapi tidak akan jauh sebagaimana yang tertulis pada Inmendagri nomor 57 tahun 2021 di mana dalam Inmendagri tersebut banyak menyatakan dan mengatur tentang apa yang harus dikerjakan pada level 3. Ya. Mobilitas dibatasi begitu. Artinya Pak, tadi Bapak bilang bahwa PPKM ini jadi salah satu instrumen yang mampu terbukti untuk mengendalikan COVID-19. Lantas bagaimana Pak dengan perjalanan, bagaimana upaya untuk membatasi mobilitas masyarakat? Ya, jadi karena ini ada Natal, ada Tahun Baru, tentu yang harus kita catat nanti tidak akan ada perayaan pesta kembang api, tidak ada pawai, arak-arakan, tidak ada kerumunan besar, ataupun kerumunan-kerumunan yang bersporadis, dan kemudian sementara untuk ibadah, ini tetap akan bisa dilaksanakan sesuai dengan PPKM level 3, tapi kunjungan wisata maupun pusat perbelanjaan tentu akan menyesuaikan dengan aturan yang sudah kita siapkan selama ini sesuai dengan Inmendagri tersebut. Jadi seperti contoh, misalnya kapasitas kegiatan belajar tentu nanti akan 50%. Kemudian kapasitas kegiatan perkantoran itu akan turun menjadi minimal 25%. Supermarket, hipermarket, ataupun pusat perbelanjaan, ini nanti akan buka sampai jam 21 dan kemudian kapasitasnya 50%. Persis seperti bagaimana yang tertulis pada Inmendagri nomor 56. Kemudian pasar rakyat tentu nanti akan dibuka sampai pukul 17. Kapasitas tempat ibadah sampai 50%. Tapi untuk terselenggara nanti kegiatan ini kita akan menunggu Inmendagri berikutnya yang mengatur tentang Nataru. Pak Alex, apakah ada informasi yang bisa di-share? Kapan kira-kira aturan atau ketentuan ini akan mulai diberlakukan di musim libur Natal dan Tahun Baru? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Natal itu sendiri tanggal 24 Desember dan kemudian ini perayaan Tahun Baru biasanya sering sampai awal minggu pertama Januari 2022. Jadi oleh karena itu mungkin bisa saja ini akan dilaksanakan sebelum kegiatan Natal Tahun Baru ataupun juga menjelang Natal dan Tahun Baru. Tentunya nanti pemerintah akan melihat dan mengevaluasi bagaimana pergerakan kasus harian maupun kasus aktif 2 minggu ke depan. Ini akan sangat menentukan sekali. Kalau misalnya kasus cenderung naik, sebagaimana yang dilaporkan pada laporan minggu lalu, maka tentu akan pemerintah lebih cepat untuk melakukan pengendalian. Terima kasih Pak Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 atas waktunya untuk Kompas TV.